Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rangga Prastya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil UTS saya. Domain yang saya pilih adalah layanan akademik kampus. Dengan use case yaitu dokumen asisten routing. Tujuannya untuk membantu mengarahkan pertanyaan mahasiswa tentang dokumen akademik ke unit yang lebih tepat, seperti finance support, student affairs, dan sebagainya. Masalah utama yang saya angkat adalah pencarian informasi dokumen akademik masih banyak dilakukan secara manual. Eh, Contohnya, mahasiswa bertanya tentang KRS, pembayaran beasiswa, surat aktif, transkrip, ataupun kalender akademik. Informasi seperti ini tidak selalu berada di satu tempat, sehingga petugas perlu mengecek dulu dokumen mana yang relevan dan siapa bagian mana lah miliknya. Pada proyek ini saya memakai data set dummy sebanyak 300 request dengan 5 jenis dokumen dan 17 topik pertanyaan dengan rata-rata pencarian manual berada di sekitar 16 sampai 17 menit, sehingga menurut saya masalah ini cukup layak dibuatkan sistem routing awal. Dari evidence awal, ada beberapa sinyal masalah. Pertama, rata-rata pencarian manual masih sekitar 16 sampai 17 menit. Kedua, ada request yang sumber dokumennya belum tersedia ataupun belum jelas. Lalu ketiga, cukup banyak request masuk kategori high priority. Selain itu, ada request yang mengandung data sensitif sehingga tidak boleh langsung jawab otomatis. Dari grafik, request terkait beasiswa dan keuangan terlihat memiliki waktu pencarian yang lebih tinggi. Jadi sistem perlu membantu routing awal, tetapi tetap menjaga agar request sensitif diarahkan ke human review. Problem statement-nya adalah dalam layanan akademik kampus, mahasiswa sering kesulitan menemukan sumber informasi dokumen yang tepat. Dampaknya, waktu respon menjadi lebih lama dan pertanyaan bisa diarahkan ke unit yang kurang sesuai. Input sistem berupa fax, eh, seperti jenis dokumen, topik pertanyaan, urgensi, ketersediaan sumber, akses user, data sensitif, deadline, dan confidence score. Prosesnya adalah sistem mengecek fax tersebut lalu mencocokkannya dengan rules dengan output akhirnya berupa recommendation, escalation category, prioritization, dan reasoning trace. Saya membandingkan tiga kandidat use case, yaitu dokumen assistant routing, academic helpdesk chatbot, dan student support early warning. Penilaiannya menggunakan impact, visibility, risk measurability, effort, return, dan priority. Hasilnya, dokumen asisten routing mendapatkan skor tertinggi, yaitu 33 poin. Karena itu saya memilih use case ini dengan alasan karena paling realistis, dibuat dengan rule-based AI, mudah diuji dengan skenario, dan resikonya bisa dikontrol. Setelah use case dipilih, masalah layanan saya ubah menjadi knowledge representation. Di sini dari request yang masuk, misalnya user role, document type, dan lain-lain, relation menjelaskan hubungan antara entitas. Misalnya user mengirim request mengarah ke dokumen tertentu dan dokumen dimiliki. Request dapat diteruskan ke tim-tim tertentu. Knowledge base adalah pengetahuan umum yang relatif tetap seperti daftar facts, rules, relation, dan lain-lain. Sedangkan working memory adalah uh, facts dari satu kasus yang sedang diproses. Prototype ini memakai forward chaining sederhana dengan alurnya, yaitu fact masuk ke working memory, lalu
sistem mengecek rule satu persatu. Jika kondisi rule cocok, rule tersebut aktif. Setelah itu, sistem menghasilkan recommendation, escalation, priority, reason, dan reasoning trace. Reasoning trace penting karena kita bisa melihat role mana saja yang aktif. Jadi sistem tidak hanya memberi hasil akhir, tetapi juga memberi alasan kenapa rekomendasi itu muncul. Di sini rule yang dipakai ada 8 rules utama. Yang pertama adalah access review. Jika request mengandung data sensitif atau akses user tidak valid, maka jawaban otomatis akan ditahan. Yang kedua adalah source validation. Jika sumber dokumen belum tersedia, maka harus divalidasi ke pemilik dokumen. Lalu priority handling, priority handling. Jika deadline dekat atau high, urgency high, maka request diberi prioritas tinggi. Terus lalu selanjutnya rules 4 sampai rules 6 adalah routing berdasarkan jenis dokumen. Academic policy diarahkan ke PAK, finance procedure 3 finance support, dan scholarship route guide ke student affairs atau kemahasiswaan. Terus nomor 7 adalah manual review. Jika confidence rendah atau pencarian manual terlalu lama, lalu terus nomor 8 adalah answer with reference. Jika sumber tersedia, akses valid dan tidak sensitif. Prinsip yang dipakai adalah rules dibuat transparan agar setiap rekomendasi bisa ditelusuri dari fact yang masuk, bukan sekedar menghasilkan jawaban akhir. Saya menguji dengan 5 skenario. Contohnya adalah pertanyaan KRS dengan sumber tersedia. Sistem mengaktifkan role priority handling, academic policy, dan answer with reference. Artinya request bisa diarahkan ke PAK dan boleh dijawab dengan referensi. Dan lalu contoh kedua di sini adalah informasi tentang beasiswa dengan sumber belum tersedia. Sistem mengaktifkan source validation, scholarship routing, dan manual review. Lalu yang artinya sistem tidak langsung menjawab, tetapi meminta validasi sumber dan mengarahkannya ke tim beasiswa. Dari testing-testing ini, hasilnya cukup masuk akal. Karena request yang aman bisa dijawab dengan referensi, sedangkan request yang berisiko diarahkan ke validasi atau human review. Manfaat utama prototipe ini adalah untuk membantu routing pertanyaan dokumen akademik, mengurangi pencarian manual, dan membuat keputusan lebih transparan karena berbasis rules. Namun, prototipe ini masih memiliki limitasi. Dataset masih dummy, rules masih manual, sistem belum memahami bahasa alami secara mendalam, dan belum bisa membaca isi PDF secara langsung. Karena itu, human review tetap penting, terutama untuk kasus sensitif, akses terbatas, sumber tidak tersedia, dan confidence rendah. Kesimpulannya, dokumen asisten routing cocok sebagai prototipe awal untuk membantu layanan akademik mengarahkan pertanyaan ke sumber dan unit yang tepat, tanpa menggantikan keputusan manusia. Selanjutnya, saya akan menunjukkan notebook dari proyek saya. Oke, di sini saya mungkin akan singkat saja langsung ke dataset ini. Sebelum framing tadi sudah saya jelaskan. Oke, di bagian ini saya membuat dataset kami sebanyak 300 request.
Layanan dokumen akademik, dataset ini digunakan sebagai simulasi untuk melihat pola masalah, bukan sebagai data asli kampus. Isi datanya mencakup beberapa facts penting seperti jenis dokumen, topik pertanyaan, urgensi, ketersediaan sumber, akses user, data data sensitif, deadline, waktu pencarian manual, confidence score, expected team, dan priority level. Dari dataset ini, notebook menghasilkan summary dan visualisasi. Evidence yang paling saya sorot di sini adalah adalah adanya waktu pencarian manual yang cukup lama, yaitu kurang lebih 16 sampai 17 menit. Adanya request dengan sumber dokumen belum tersedia, eh, request high priority, dan request yang mengandung data sensitif. Jadi dari bagian evidence ini terlihat alasan kenapa sistem routing awal dibutuhkan. Mungkin kita bahas use case analisisnya. Setelah evidence, saya membandingkan 3 kandidat use case, yaitu dokumen asisten routing, academic notes chatbot, dan student support early warning. Penilaiannya memakai kriteria impact, visibility, risk, measurability, effort, return, dan priority. Hasilnya, dokumen asisten routing mendapat skor tertinggi, yaitu 33 poin. Karena itu, use case ini dipilih untuk prototype. Alasannya, problemnya terlihat dari evidence, implementasinya realistis untuk rule-based AI, dan resikonya bisa dikontrol dengan human review. Lalu di bagian knowledge representation, saya mengubah masalah layanan menjadi bentuk pengetahuan yang bisa diproses sistem. Teksnya adalah data dari request yang masuk seperti eh, dokumen type, question topic, urgency, dan lain-lain. Relation menjelaskan hubungan antara entitas, misalnya user mengirim request mengarah ke dokumen tertentu, dan dokumen dimiliki request diteruskan ke tim tujuan. Jadi secara sederhana, knowledge base adalah aturan umumnya, sedangkan working memory adalah data kasus yang sedang diproses. Knowledge base berisi pengetahuan umum yang relatif tetap seperti data rules, facts, relations, constraint, dan mapping team. Sedangkan working memory berisi facts dari satu kasus yang sedang diuji. Oke, di sini saya membuat beberapa rules utama. Contohnya, jika request mengandung data sensitif atau akses user tidak valid, maka sistem mengaktifkan rule access review dan tidak langsung menjawab otomatis. Jika sumber dokumen belum tersedia, sistem mengaktifkan search validation dan meminta validasi ke pemilik dokumen. Eh, Lalu, jika deadline dekat atau urgency tinggi, sistem mengaktifkan priority handling. Lalu ada rating dokumen, akademi polisi diarahkan ke PAK, financial prosedur, dan dia diarahkan ke finance support, dan scholarship guide diarahkan ke tim beasiswa. Ada juga rule manual review jika confidence terlalu rendah atau waktu pencarian manual terlalu lama. Oke, terakhir saya menjalankan 5 skenario testing dengan kombinasi facts yang berbeda. Contohnya, pada case KRS dengan sumber tersedia, sistem mengaktifkan rule priority handling, academic policy, dan answer with reference. Artinya request bisa diarahkan ke BAK dan aman dijawab dengan referensi. Pada case beasiswa dengan sumber belum tersedia, sistem mengaktifkan search validation, scholarship routing, dan manual review. Artinya sistem tidak langsung menjawab, tetapi meminta validasi sumber dan mengarahkannya ke tim beasiswa.
Jadi bagian notebook ini membuktikan bahwa proyek tidak hanya berupa sudah diimplementasikan ke Python. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan atas kekurangannya. Saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.